Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Salma Ramadhani dari FKG UC Angkatan 2024. Halo, perkenalkan saya Jonathan Tireno Alvin dari FKG UC Angkatan 2024. Saya Serin Channel Ivon, FKG UC Angkatan 2025. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari jurnal analisis yang membandingkan dua penelitian tentang efektivitas obat kumur terhadap bakteri penyebab karies gigi. Jurnal pertama yang akan kami bahas berjudul Antimicrobial Efficacy of Xylitol, Probiotic, and Chlorhexidine Mouth Rinses Among Children and Elderly Population at High Risk for Adenoid Caries pada tahun 2022. Dan sebagai pembanding, kami menggunakan jurnal pada tahun 2023 yang berjudul Effectiveness of 3 Mouth Rinsing Agents Against Mutant Streptococci and Lactobacillus, yang juga merupakan studi dengan metode Randomized Control Trial atau RCT, di mana memiliki topik yang serupa dengan jurnal pertama. Nah, latar belakang kedua jurnal ini sebenarnya berangkat dari permasalahan yang sama, yaitu tingginya angka karies gigi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus mutans. Nah, karies ini menjadi salah satu penyakit yang paling umum terjadi di dunia, terutama pada anak-anak dan lansia. Selama ini, Chlorhexidine mouthwash dikenal sebagai salah satu obat kumur yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans karena bekerja dengan cara merusak dinding sel bakteri dan juga mengganggu keseimbangan ion dalam membran, sehingga bakteri pun mati. Namun, penggunaannya dalam jangka panjang seringkali menimbulkan beberapa efek samping, seperti noda kecoklatan pada gigi dan lidah, rasa pahit atau perubahan rasa, maupun iritasi mukosa mulut. Karena itu, para peneliti berusaha mencari alternatif alami yang lebih aman. Salah satunya adalah xylitol, yaitu sejenis gula alkohol yang tidak dapat difermentasikan oleh bakteri. Cara kerjanya yaitu ketika bakteri Streptococcus mutans mencoba untuk memetabolisme xylitol, namun ternyata gagal dalam prosesnya, tidak bisa memproses dengan sempurna, maka energi dalam bakteri tersebut terbuang dan pertumbuhannya pun akan terhambat. Alternatif lainnya adalah probiotik, yaitu mikroorganisme hidup yang menguntungkan yang bekerja dengan cara menekan pertumbuhan bakteri patogen melalui keseimbangan mikroflora rongga mulut. Pada jurnal utama, peneliti menjelaskan bahwa efek antimikroba obat kumur probiotik dan xylitol belum dibandingkan sebelumnya, terutama pada dua kelompok usia yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan membandingkan khasiat antimikroba obat kumur probiotik, xylitol, dan chlorhexidine terhadap jumlah bakteri Streptococcus mutans pada anak-anak dan lansia. Lalu, jurnal pembanding pun juga memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk mengevaluasi efektivitas 3 jenis obat kumur, yaitu probiotik, chlorhexidine plus fluoride, dan juga placebo, terhadap 2 jenis bakteri penyebab karies, yaitu Streptococcus mutans dan Lactobacillus, pada anak usia 6 hingga 15 tahun. Jadi, kedua penelitian ini sama-sama berupaya untuk menemukan alternatif pengendalian karies yang efektif tetapi lebih aman dan ramah bagi pasien dibandingkan chlorhexidine konvensional yang seringkali menimbulkan beberapa efek samping. Nah, untuk metode penelitian dari dua jurnal ini menggunakan Design Randomized Control Trial atau RCT, namun ada perbedaan daripada kedua jurnal ini. Nah, untuk jurnal yang utama, itu total pesertanya 60 orang, dibagi menjadi 30 anak-anak dan 30 lansia. Semuanya mempunyai risiko karies yang tinggi. Selanjutnya mereka dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok chlorhexidine, kelompok xylitol, dan kelompok probiotik. Selanjutnya, peserta diminta berkumur 15 mili sekali sehari selama 14 hari. Sampel plak dari peserta dikumpulkan, lalu jumlah bakteri Streptococcus mutansnya dihitung menggunakan metode kultur atau Mitis salivarius Bacillus agar. Sedangkan pada jurnal yang kedua atau jurnal pembanding, peserta berjumlah 90 anak dari usia 6 hingga 15 tahun. Mereka dikelompokkan menjadi probiotik mouth rinse, terus ada Kidoden dan placebo. Selanjutnya, mereka diminta berkumur sebanyak 2 kali sehari selama 14 hari.
Nah, di sini peneliti meneliti jumlah Streptococcus mutan dan Lactobacillus dalam saliva menggunakan metode kultur. Dari kedua jurnal ini menggunakan analisis statistik per t-test dan ANOVA dengan nilai signifikansi P kurang dari 0,05. Hasil dari jurnal pertama menunjukkan bahwa ketiga obat kumur, chlorhexidine, probiotik, dan xylitol secara signifikan dapat menurunkan jumlah Streptococcus mutans, dan di antara tiga kelompok tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan. Dari rata-rata penurunan bakterinya, chlorhexidine yang paling tinggi, disusul dengan probiotik lalu xylitol. Efek sampingnya hanya muncul pada kelompok chlorhexidine, di mana dapat timbul rasa terbakar ringan dan perubahan rasa. Sementara itu, hasil dari jurnal pembanding menunjukkan bahwa probiotik dan Kidoden dapat menurunkan jumlah Streptococcus mutans dan Lactobacillus secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberi bahan aktif. Efektivitas antara chlorhexidine dan probiotik tidak begitu berbeda dan tidak ditemukan adanya efek samping pada kelompok probiotik. Jika kita bandingkan, kedua penelitian ini sama-sama menunjukkan hasil yang sangat konsisten. Baik jurnal utama maupun jurnal pembanding, keduanya sama-sama membuktikan bahwa obat kumur probiotik terbukti mampu menurunkan jumlah bakteri penyebab karies, terutama Streptococcus mutans, dengan efektivitas yang sebanding dengan chlorhexidine. Keunggulannya, probiotik dinilai lebih aman karena tidak menimbulkan efek samping seperti perubahan pada warna gigi, iritasi, maupun rasa pahit yang seringkali muncul sebagai efek samping dari penggunaan chlorhexidine jangka panjang. Namun, juga terdapat beberapa perbedaan penting dalam desain dan populasi penelitian. Dalam jurnal yang pertama, peneliti juga menguji xylitol sebagai kelompok perlakuan tambahan dan juga melibatkan dua rentang usia yang berbeda, yaitu anak-anak dan lansia. Hal ini membuat hasilnya menjadi lebih luas secara populasi karena mencakup dua kelompok yang berbeda yang memiliki karakteristik saliva dan risiko karies yang berbeda. Sementara itu, jurnal pembanding menambahkan kelompok placebo dan menggunakan chlorhexidine yang dikombinasikan dengan fluoride. Desain ini membuat validitas metodologinya lebih kuat karena ada kontrol negatif yang jelas dan pengujian terhadap dua jenis bakteri sekaligus, yaitu Streptococcus mutans dan Lactobacillus. Secara umum, kedua penelitian ini saling melengkapi, keduanya mendukung potensi probiotik sebagai alternatif alami obat kumur anti karies yang dapat digunakan untuk solusi jangka panjang dalam mencegah karies dengan efek samping yang minimal. Nah, dari analisis jurnal yang sudah kita lakukan, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, probiotik mode rights efektif untuk menurunkan jumlah Streptococcus mutans setara dengan chlorhexidine. Yang kedua, tidak menimbulkan efek samping sehingga lebih aman untuk penggunaan jangka panjang, terutama pada anak dan lansia. Yang ketiga, xylitol juga memiliki efek antimikroba, namun tidak sekuat pada probiotik atau chlorhexidine. Sebagai refleksi, kedua jurnal ini menunjukkan arah baru dalam pencegahan karies gigi, di mana kita memanfaatkan bahan alami seperti probiotik dan xylitol yang mendukung keseimbangan flora normal rongga mulut. Demikian video analisis jurnal dari kami. Terima kasih banyak sudah menyimak dan semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang inovasi pencegahan karies gigi menggunakan bahan antimikroba alami. Sampai jumpa dan terima kasih.